semua. Dan kita harus pastikan mimpi kita dengan kerja keras kita bisa. Kita mau memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik. Keputusan yang diambil PSSI untuk menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia benar-benar menjadi perbincangan di jagat dunia, yang mana kabar ini pun juga menjadi trending topik di Belanda. Ya, penunjukan Patrick Kluivert ini memang menimbulkan banyak sekali polemik di Indonesia. Pasalnya PSSI dinilai mengambil keputusan yang gegabah untuk mengganti Sintayong sebagai pelatih Garuda. Tapi meski begitu, kabar ini juga menjadi trending topik yang dibicarakan oleh media-media internasional termasuk di negara asal sang pelatih, yakni Belanda. Dalam sebuah program bincang-bincang bertajuk Football Praat yang tayang di ESPN Belanda, mereka turut membicarakan keputusan PSSI yang menunjuk Patrick Kluivert sebagai nahkoda terbaru skuad Merah Putih. Bahkan menariknya, mereka sudah menangkap rumor penunjukan dua pelatih lainnya yang disebut-sebut bakal membantu Patrick Kluivert sebagai asistennya, yaitu Alex Pastoor serta Denis Lazard. Ya, menilik penunjukan ini, media Belanda lain The Telegraph mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert dapat memanfaatkan potensi besar di Timnas Indonesia. Apalagi sekarang ini tim Garuda diperkuat oleh pemain keturunan Belanda mulai dari Miss Hilgers, Marten Pas, Kelvin Verdonk, Tom Hai, dan lain-lain. Hingga terbaru Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan dari Ole Romani yang tengah menjalani proses naturalisasi. Tentu mengemban tugas sebagai juru taktik Timnas Indonesia yang menggantikan Sintayong, tugas Kluivert dipastikan bakal berat. Pasalnya, pelatih asal Belanda itu memiliki tanggung jawab untuk meloloskan JIZ dan kawan-kawan ke Piala Dunia 2026, dan itu adalah sebuah tuntutan yang digaungkan oleh sebagian besar dari netizen di Indonesia. Media Belanda lain Football Internasional juga memberikan gambaran soal langkah-langkah yang patut ditempuh oleh Kluivert agar bisa meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui bahwa debut Kluivert sebagai pelatih bakal dilakoni pada 20 Maret mendatang pada matchday ke-7 melawan Australia di grup C kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Untuk ini, Australia menjadi pesaing terberat dalam perebutan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pasalnya, setelah menjalani 6 pertandingan kemarin, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin dan The Sacros berada di belakang pemimpin klasemen sementara grup C, yakni Jepang. Nah, sementara itu Indonesia berada di urutan ketiga, hanya terpaut 1 poin di belakang Australia dan bisa lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia jika mengamankan posisi 2 besar. Tentu ini tidak akan mudah, lantaran usai melawan Australia nanti, skuad Garuda juga masih harus berjumpa dengan Bahrain dan Cina, dan duel pamungkas ditutup dengan pemuncak klasemen grup C, Jepang. Memang sejatinya jika gagal di putaran ketiga nanti, Indonesia masih tetap memiliki peluang dengan beberapa catatan. Namun tentu perjalanan mereka akan memakan waktu yang cukup panjang dan melelahkan, dan ini tentu juga menjadi hal yang perlu dihindari oleh Kluivert karena kualifikasi Piala Dunia 2026 masih memiliki putaran keempat dan juga kelima. Diketahui peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke babak kualifikasi keempat untuk menjalani pertandingan ulang lainnya, sedangkan dua tim dengan peringkat terendah akan langsung tereliminasi. Ya, gambaran yang ada ini jelas menjadi awal yang terjal dalam karir Patrick Kluivert selaku nahkoda baru Indonesia. Tapi meski begitu, kehadiran Kluivert ini tak hanya memantik sorotan dari media Belanda. Media Amerika Serikat ESPN juga menyoroti tugas berat yang bakal dipikul oleh pelatih anyar Garuda itu, serta menanggung beban warisan yang sudah dibuat Sintayong. ESPN menuliskan bahwa tugas pelatih baru Timnas Indonesia nanti akan sangat berat, mengingat Sintayong selaku pelatih sebelumnya telah membangun tim dari awal. Ya, dalam tulisannya ESPN menyebut kalau pelatih baru nantinya berkewajiban untuk meneruskan apa yang sudah ditanam oleh Sintayong, di mana salah satu warisannya adalah melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Bagaimanapun pelatih baru Indonesia akan menghadapi tugas berat dalam mempertahankan momentum yang telah mereka kumpulkan di bawah asuhan Shin. Tulis ESPN dikutip pada Rabu 8 Januari. Harus pergi ketika bersinar terang. Mungkin itu adalah kalimat yang cocok untuk sang mantan coach legendaris kita, yakni Sintayong. Ya, sampai detik ini pun mungkin masih ada beberapa pihak yang belum percaya kalau tim Garuda era Koshin telah tiada. Tapi ya bagaimanapun keputusan telah diambil dan seluruh hal mengejutkan di awal tahun ini tentunya telah diperhitungkan resikonya oleh jajaran kepengurusan dari timnas. Mau nggak mau kita harus move on dan menatap ajang di depan yang masih akan dilakoni oleh skuad Garuda untuk menapaki level yang lebih tinggi lagi. Dan melihat ini, salah satu punggawa Garuda Sen Patinama sampai turut menanggapi situasi ini di Instagram story miliknya @spatinama. Dalam sebuah foto bersama STY ia menyampaikan pesan yang membuat adem penggemar. Sen mengajak semua pihak untuk tetap berpikir positif, di mana menurutnya semuanya demi kemajuan timnas Indonesia di masa yang akan datang. Mari kita semua tetap bersatu dan bersikap positif terhadap masa depan timnas Indonesia. Tulis Sen Patinama. Tak lupa pula Sen mengucapkan terima kasih kepada Sintayong dengan mendoakan yang terbaik untuk juru formasi asal Korea Selatan tersebut. Ya, apa yang dikatakan oleh Sen tadi memanglah benar. Hal yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah mendukung satu sama lain untuk satu impian yang kita semua miliki. Jangan lupa kalau untuk sampai di titik ini seluruh elemen timnas memerlukan proses yang panjang serta perjuangan besar agar Garuda bisa diakui di kancah dunia. Apalagi seperti yang kita tahu, pelatih kelas dunia Hajime Moriyasu bahkan menyatakan kekagumannya atas perkembangan pesat yang ditunjukkan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ia memuji bagaimana skuad Garuda kini tampil lebih solid dan juga tangguh memberikan tantangan baru bagi para lawan di ajang internasional. Menghadapi Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia, Moriyasu melihat tim ini sebagai ancaman yang harus dihadapi dengan persiapan yang matang. Ya, dengan kata-kata yang penuh apresiasi ini, pelatih Jepang itu bahkan menyebut timnas Indonesia sebagai salah satu tim di Asia yang kemajuannya sangat terasa. Menurutnya, kemajuan signifikan yang ditunjukkan oleh skuad Garuda dalam waktu yang singkat itu patut diperhitungkan. Moriyasu mengaku terkesan dengan kerja keras yang dilakukan oleh timnas Indonesia yang berhasil memperkuat diri secara taktik dan juga fisik. Dengan inilah ia menyadari bahwa pertandingan melawan Indonesia nanti tidak akan berjalan mudah. Dan dengan perkembangan ini serta kehadiran pelatih baru, Jepang diyakini harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi gaya permainan yang lebih agresif dari timnas Indonesia. Ya, pujian Moriyasu tidak hanya menggambarkan kekaguman, tetapi juga kewaspadaan tinggi jelang laga penting di matchday terakhir nanti.